نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih lagi nikmat iman dan Islam. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada baginda Nabi kita Al-Mustafa Khatamul Anbiya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan tokoh organisator, tokoh inspirator, leader, dan bahkan pelopor Islam yang telah menggulung tikar-tikar kejahiliaan dan menghantarkan tikar-tikar perdamaian, antara lain minaz zulumati ilal nur. Yang kami hormati Ustaz Alam Abdullah, yang kami hormati Bapak Suparjo selaku Ketua Takmir Masjid Nur Hidayah Jelaka, yang kami hormati Bapak Gunadi selaku Ketua RW 6 Pelukuhan Jelaka, yang kami hormati Bunda Wiwin Muslimah dan Ustaz Arif pengurus Yayasan Rumah Yatim Wiwin Muslimah, yang kami hormati para tamu majelis Syamila, yang kami hormati para Bapak RT selaku teman-teman, dan serta yang kami hormati para tamu undangan, dan pada hari yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tidak berlama-lama, saya di sini sebagai MC akan membacakan kegiatan kita, yaitu kegiatan Bazar Murah pada tahun 2021 pada acara pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan kalam ilahi yang dibawakan oleh saudara kita. Yang ketiga, sambutan. Sambutan pertama dibawakan oleh Bunda Wiwin Muslimah. Sambutan kedua oleh Ketua RW 6 Padukuhan Jelaka. Yang keempat, tausiah dan doa dari Ustaz Awan Abdullah. Dan yang terakhir, yang kelima adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama membuka acara pagi hari ini dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara kedua yaitu pembacaan kalam ilahi yang dibawakan oleh adik kita, saudara kita yang bernama Akhi Hussein. Kepada Akhi Hussein kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ نادرة إلى ربها نادرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاكرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallahu khairan kepada saudara kita Akhi Husain yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga adalah sambutan pertama akan dibawakan oleh Bunda Wiwin Muslimah. Kepada kami persilahkan. Padanya kami persilahkan panggilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rasulullahu billahi Apa bila isa'id asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjang kepada Allah Subhanahu wa taala yang menanti pagi hari ini membuat air mata saya habis. Alhamdulillah Allah telah menemukan Bunda dengan ibu-ibu yang setahun, mungkin setahun sudah lupa sama saya pernah konsultasi waktu saya masih awal-awal masuk Islam, waktu dulu saya masih bergabung saya pertama kali bergabung bersama Martina Remaja dan Wanita Islam. Ini ketemu sama sahabat lama, tahu-tahu badannya segini. Mbak Wahyu. Dan saya nggak nangis, jadi saya tak ingat masa lalu dulu. Saya nggak nangis karena saya begitu sama ibu-ibu yang tidak awal, masya Allah. Alhamdulillah saya juga minimal 1 juz saya sadari saya masih ikut baca. Saya ikut ordos, jadi saya wajib untuk setoran.
begitu tadi di depan saya ketemu teman-teman bertemu semuanya, saya bisa berdoa kepada saya. Alhamdulillah Allah telah memberi daya juga yang dulu saya aktif dalam gereja, mendapat hidayah menjadi apa yang saya punya pengalaman dakwah di gereja untuk memurtadkan, untuk memancing orang Islam untuk masuk agama kami dulu, saya pakai untuk di Islam. Jadi dakwah saya itu kalau sebenarnya sama, cuman beda ini tempatnya yang benar. Itu akhirnya juga hari ini ada teman-teman dari Makassar, ada yang masuk sini yang itu yang bahasa jurusan taliban. Minta tolong santri panggilkan satuan sama Ustaz Jurusan Ustaz Rahmat suruh masuk ke sini. Yang pertama-tama terima kasih kepada Ketua Majelis Samela Mbak Seruni yang sebenarnya saya juga belum kenal. Alhamdulillah Allah telah mempertemukan kita entah dari siapa atau dari Mbak Lia atau dari siapa, dari Mbak Lia ya Mbak Lia. Saya sama dengan Nabil pernah saya bawa ke sini. Alhamdulillah dengan dari asbabnya Mbak Lia sampai bisa mengundang ibu-ibu satu majelis untuk hadir di tempat yang sangat indah ini. Ini dulu kuno Mbak Ustaz. Jadi ini dulu kuno. Pertama-tama ini mau diapain? Jadi gimana dari pondok? Akhirnya kami nyewa bego 300 jam. 300 jam, 200 juta, terus nonton kembali jadi fondasi yang siap di sini tak masuk tak yang siap dibangun ini 300, jadi 500 juta itu motongnya sama nonton kembali itu 500 juta sendiri. Harga tanahnya sih murah, harga tanahnya ini ya alhamdulillah. Memang saya begitu masuk Islam tuh semangat untuk dakwah tuh tinggi Pak. Rasa ingin tahu tentang Islam lebih tinggi dari teman-teman yang lain. Saya ngaji satu pekan tuh 14 majelis taklim. Ada beberapa pengaji yang dari majelis tafsir Pak Ustaz Mustafa tadi belum saya lupa. Ada ketemu juga tadi di sini alhamdulillah. Dari banyaknya ngaji sehingga kepingin punya panti asuhan, pengen punya pondok pesantren gitu Pak. Dulu setahun Bunda punya sekolah di anak panti, anak pondok itu sekolahnya gratis. Jadi saya bawa santri itu pertama kali mendaftarkan ke sekolah Muhammadiyah itu tak kira gratis. Ternyata tidak. Ternyata yang gratis itu pusat apa tuh yayasannya, bukan sekolahnya. Jadi semuanya bayar Pak. Oh gitu ternyata. Paling dapatnya 50.000 satu anak, pandang saja. Minta lebih banyak nanti sih ngasih Allah dibanding minta manusia. Bawa proposal, bawa surat misi, mah nggak malu-maluin, bawa surat kematian semacam, dapatnya 50.000, paling tinggi 100.000 di Muhammadiyah itu. Terus saya tidak pernah sama sekali, tidak pernah minta diskon dari sekolah, murni 100% bayar. Dan ini santri yang di Bukit Hidayah ini sudah 50, Ahwat 20, Evan 30. Insya Allah akhir bulan ini Bunda kerjasama dengan Yayasan Puntung satu paket santri 20 santri 4 usada untuk menghafal 6 bulan 30 juz selesai 30 juz yang 6 berikutnya murojaah. Jadi 1 tahun nanti menempati rumah panggung kembar yang di paling bawah itu belum selesai Pak Ustaz, kasih finishing ini. Tapi di depan semuanya sudah komplit. Dan yang paling atas itu sudah ditempati santri Ahmad 20. Santri yang paling banyak dari Makassar, dari Sulawesi. Karena keinginan pertama untuk 50% minimal, kalau 70% itu dari Gunung Kidul, karena susah Pak Ustaz. Ini bapak-bapak ini sering rayu-rayu, ibu-ibu tak rayu-rayu, ayo anak ini pondok tapi yang masih pada takut, tidak tahu kenapa nanti jadi sampai sama monggo Pak Polisi di sini. Ini sudah seperti anak saya, itu tadi saya pelukan nangis itu ini, malah juga Pak Pak Polisi ini, Pak sini nak. Jadi kami tadi pelukan nangis-nangisan. Ini Sakiwan dari Bali, sekarang dari Bogor, Sekjen Arimatia Pusat.
Ini Ustaz Jogja dari Makassar, ini udah 4 hari di Jogja. Ngantar santri dari Makassar ke sini. Ini Ketua Remaja Sulawesi Selatan. Dan dakwahnya juga penyelamatan akidah. Jadi kami ini satu tim eksekutor untuk penanganan mualaf. Ada mualaf yang disiksa, ada mualaf yang dikurung, ada segala macam. Itu ada tim kami untuk mengeluarkan dari keluarganya, iya dari penyiksaannya. Bahkan di Jogja dulu kita menyelamatkan yang dari Kembang milik Puro. Ini hantar laki dan perempuan saat masing-masing kita ambil paksa, kita sulit. Karena ini ada permintaan dari keluarga, ini sudah hamil, jadi kristenisasi dengan hamilisasi. Tetap kita pisahkan. Waktu itu alhamdulillah Pak Nabi Sahuri Almarhum yang membackup pembiayaan. Jadi sampai anak itu sekarang disekolahkan masih tanggung jawab Pak Nabi Sahuri, Mutati. Jadi sekarang sudah kelas berapa, kelas 1, kelas 2 gitu. Jadi ini kami ini satu tim dakwah untuk saya juga sering ke Sulawesi Selatan. Itu Pak Ustadz kalau pernah dengar kampung Malak Pinrang, sekarang sudah ada Pinrang 1. Ini baru saya tahun lalu di Pinrang 1 ini sudah ada 2 santri yang mana Pinrang 1 angkat tangan. Pinrang 1 ke kampung Malak. Nah ini ada 2 ini kami berharap gembleng 2 anak ini untuk bisa kembali dakwah di atas gunung, karena nggak semua ustadz mau naik ke Pinrang karena terlalu tinggi. Yang mau lakukan makin tinggi lagi Pak Ustadz. Jalan kaki nanti berjam-jam. Kalau naik motor habis motor yang motor tinggi, mempit BP nggak bisa. Nah ini yang biasa kesana itu. Masih ada 250 kakak yang harus diambil, dikumpulkan, dikumpulkan jadi di kampung Malang. Dan saya suka seperti itu Pak Ustadz. Jadi ada di sini ada juga dapat teman-teman yang siap kerja dakwah. Maksudnya kerja dakwah itu nggak pakai angka, jadi nggak pakai gajinya berapa itu enggak. Ya pokoknya nilai ta'ala ada yang diterima, nggak ada juga nggak masalah. Itu alhamdulillah yang sudah syukuri itu, dan alhamdulillah juga sudah bisa ditemukan 2 donatur besar, 2 dokter. Jadi tanah dari masjid ini sampai Pondok sana itu 1 dokter namanya Dokter Sarjito yang memberikan. Terus bangunan di bawah itu ada nasi bawah klinik Tribun Nabawi atas perkotaan, sama ada pendopo, ada rumah itu 1 dokter itu habis 660 juta ke dokter. Membawa temannya dokter juga membeli tanah yang depan itu 2000 meter. Sama rumah yang tinggal, rumah yang di atas itu 300 juta itu rumahnya Tok Pak. Bikin fondasi sama jalan sampai sini terus itu 300 juta, jadi 500 juta itu hanya 1 rumah itu. Nah yang itu dari 1 dokter sahabatnya di doktrin namanya Dokter Subiati yang sekarang mau doanya ini ibu semuanya ini Bu dokter yang 2-duanya ini baru sakit semuanya ini, mudah-mudahan segera sehat, segera bisa kembali aktivitas seperti sedia kala. Ini baru opname yang Bu Dokter Subiati, yang Bu Dokter kakinya yang sakit. Ya mungkin nggak banyak yang bisa Bunda sampaikan, karena begitu ketemu ibu-ibu air mata saya langsung tumpah. Masya Allah. Terima kasih Mbak Lia telah memperkenalkan keberadaan Bunda di sini. Ini juga alhamdulillah Pak Ustaz ini barusan Ramadan kemarin membebaskan tanah ini, tanah belakang di samping. Yang ini sebenarnya Pak Juli tahun lalu ini ditawarkan 350 juta kan ya Pak Ustaz. Terus Bunda asal ngomong aja kalau dapat 100 ribu ya nggak bisa 100 juta ya nggak apa gitu. Ramadan kemarin itu datang Pak Ustaz, Bu, dengan tanah pulau Tauske, pulau butuh harto, kata ibu. Oh gini, langsung saya DP 5 juta. Saya nggak punya uang Pak Ustaz, yang punya uang Allah saya minta dulu. Saya sekolah 3 hari. Setelah itu saya
nge-share di grup. Saya punya grup sahabat yang boleh, makanya itu ada kasih dulu namanya tak kasih nama grup sahabat yang boleh untuk menghargai teman-teman. Itu saya bisa itu 6 hari Pak Ustaz, dapat 110 juta untuk bebaskan tanah ini. Ini insya Allah rencana untuk pondok lansia, karena program kami selain pondok umum untuk anak-anak juga pembinaan mualaf dan juga pondok lansia. Dan ini alhamdulillah juga ada beberapa mualaf. Ini ada 1.000 dengan 5 anak sahabat di sini dari Pulau Nias. Itu perjalanan 1 minggu bisa sampai Jogja ini karena beli sana beli sini. Dikejar toh mau dibunuh sama bapaknya itu, sama ada beberapa orang yang ngejar itu. Nanti akhirnya sampai dijemput MCY bawa ke sini, dia di sini akhir Desember kemarin. Sekarang karena ibu sama anak gak bisa jadi satu, jadi ibu dititipkan ke pondok lain sama anak yang satu, yang 4 di sini. Alhamdulillah. Mana Adit yang tak angkat tangannya? Adit mana? Adit mana? Adit mana angkat tangan? Malu-malu. Sekarang alhamdulillah sudah khatam Iqra. Ini sudah Al-Quran baru Desember kemarin dan sudah pintar adan. Ada pakuatan nggak semuanya ada, terus akhirnya alhamdulillah pintarnya, semangat belajar tinggi. Nah kata bahasanya malu semangatnya belajar tinggi, nggak pernah berhenti. Kalau sudah habis pelajaran bahasa sendiri, baca apa saja yang sudah dibaca gitu. Ya Pak Grace ini Bimasnya Bimas sini Pak Karangmojo ya? Karangmojo. Ini udah kayak anak sendiri, udah lama gak ketemu. Teman yang tadi gak bisa mulai matanya. Ini semuanya. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu yang dari Neraka. Mohon maaf tidak diundang semuanya karena keadaan masih pandemi. Takutnya nanti kalau kena masalah, gitu loh. Yang ditakutkan nanti kena masalah kerumunan. Nah, jadi kita tidak pondok dan terutama dari pihak tamu ini tidak mau bermasalah, makanya pihak tamu meminta perwakilan saja. Jadi bukan namanya beda. Kan nanti untuk pengajian sini kan nanti beliau sudah mau ada lagi, jadi kita nanti bisa jadi satu lagi. Biasanya 360 Pak. Kapan-kapan ini di sini Pak saja. Ya, nanti kita di sini kalau pas malam tadi malam Sabtu Kliwon malam akan lebih itu jamaah itu gerakan Jambu itu sekitar 350 jamaah. Jadi ramai alhamdulillah pada semangat ngaji. Memang kita masih berjuang keras Pak Ustaz untuk dakwah di sini tuh. Masih banyak yang masih pokoknya masih ada mas berat. Kita masih ada perlu tingkat kesabarannya perlu ditinggikan lagi, perlu diasah terus untuk menjadi sabar dan ikhlas. Tanpa sabar dan ikhlas dakwah kita sia-sia. Jadi ngapunten nggih Bapak Ibu dari Badan Neraka. Insya Allah nanti lain kali bisa kumpul bareng. Kita lagi juga mau korban, mudah-mudahan dapat korban banyak, kita dapat sapi satu. Barangkali nanti ibu-ibu ada yang berkenan korban disalurkan ke pondok sini, kami siap untuk menerima. Boleh kambing, boleh rombongan sapi. Mana ini? Apa panitianya kok snacknya nggak dikeluarin? Nggak keluar nggak ada yang makan. Ini snacknya cuma ubi bahasa, yang bukan beli singkong. Ya maklum ini orang kampung bahasa, jadi harus apa katanya ibu apa dada sendiri kan udah nanti aja ringan aja. Biasanya yang di gunung itu orang gunung jadi sepupu ya ada singkong ya singkong aja nggak apa-apa kata gitu ya. Udah kan roti brownies dan macam udah bosan ya ibu yang udah biasa makan enak-enak. Roti sini kan ya nggak seperti di kota jauh, kalau mau makan yang enak-enak dan anak jauh. Jadi mungkin itu dulu mohon doa dari Ibu semua. Oh iya, barangkali nanti ada yang nanti ada untuk meja Al-Quran ada nggak yang bisa di sini?
ada minta tolong nanti satu meja orang bawah sini. Ada mungkin ada di mungkin di antara ibu-ibu nanti bisa membantu santri. Ini santri makin banyak, jadi membutuhkan meja Al-Quran. Nanti mungkin di grup bisa share ke kemana-mana, bisa seperti ini lagi ibu. Ini kami membutuhkan 50 biji, ini 50.000. Nanti bisa dicarikan dana atas nama Masjid Samela, mungkin di grupnya di grup itu nanti yang dikoordinir sama Ibu Rumi. Nah, nanti untuk tenangnya anak-anak yang pakai punya meja sama yang enggak itu lebih sampai yang nggak pakai meja, lama-lama nanti nyatu ini nanti ada meja dan betah. Ya mungkin seperti dulu ya Kak Bunda tidak bisa daki-daki seperti ustaz-ustaz yang sudah profesional dan kebiasaan dakwahnya di lapangan Pak Ustaz. Jadi bahasanya tidak tertata dengan santri nggak bisa. Bahasanya bahasa apa yang ada di hati saya itu jadi biasa lapangan. Jadi terutama terima kasih yang tidak terhingga, semoga Allah melipat gandakan pembalasannya apa yang diserahkan ibu-ibu semuanya kepada warga Jelaka dan kepada pondok. Jangan khawatir, tidak akan hilang itu apa yang dilakukan tidak akan hilang, tapi malah berkembang biak. Barang siapa yang meminjamkan dengan Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan cepat gandakan pembayarannya. Itu janji Allah, nggak bakal meleset. Janji Allah pasti ditepati. Itu udah dulu selalu nabi ya Allah mana janjimu, ya Allah mana janjimu. Karena saya masuk dalam rumah segala mobil tinggal Pak Ustaz, nggak bawa apa-apa loh. Jadi nagih sama Allah ya Allah. Artinya barang siapa yang menolong sama Allah, Allah akan menolong kamu dan akan menolong tentang baik. Tak lagi kita Allah sudah menjawab, Allah sudah mengganti, bahkan tidak terhingga. Ini pembangunan selama 2 tahun ini, pembangunan tahun ini sudah ada 2 miliar ini. Dan itu saya dapatkan, ya alhamdulillah Allah baru memberi amanah lewat Bunda. Jadi lewat grup tahsin juga itu saya menjadi rumahnya harusnya boleh disebutkan dari luar untuk pembangunan ini. Alhamdulillah 2 tahun dapat 2 miliar, yang pertama dan tahun lagi. Mohon doa dan dukungannya dan mudah-mudahan tetap sehat, bisa mengawal mendampingi anak-anak kami, bisa menjadi satu sahabat yang yang siap untuk berdakwah ke segala penjuru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Wiling atas sambutannya. Berikutnya adalah sambutan kedua oleh Bapak RW 6 Padukuhan Jelaka yang akan disampaikan oleh Bapak Gunadi. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Arif, yang terhormat Bunda Wiwin dan segenap Ustazah Pondok Pesantren Hidayah, yang kami hormati Ustaz Awan, yang kami hormati juga ibu-ibu pengajian dari Yogyakarta. Selanjutnya yang kami hormati segenap tamu undangan dan santriwan-santriwati Pondok Pesantren Hidayah yang insya Allah juga dari bawah.
Sebelumnya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas banyak nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di suatu tempat yang insya Allah sangat mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta sholawat atas yang kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita kelak termasuk golongannya yang golongan umat itu yang mendapat syafaat yang berarti. Amin. Sebelumnya saya mohon maaf, barangkali nanti banyak kata-kata ataupun banyak hal yang tidak berkenan yang di Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf ya. Yang pertama, saya di sini memohonkan izin Ustaz Arif. Beliau bahwa hukum Bapak Soeharto tidak bisa hadir dalam kesempatan hari ini karena beliau ada rapat di kelurahan yang tidak bisa diwakilkan, sehingga beliau tidak bisa hadir di majelis hari ini. Yang selanjutnya di sini saya wakil dari bapak-bapak RT, bapak-bapak tokoh masyarakat, Bapak Samir selaku wakil warga masyarakat bagi masyarakat yang saat ini hadir. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwasanya sebelumnya itu kupon belajar sudah diserahkan kepada Bapak Dukuh, dan Bapak Dukuh sudah menyerahkan kepada bapak-bapak ketua RT di Madu Masyarakat. Dan alhamdulillah antusiasme warga masyarakat sangat besar. Kemarin itu pengumuman di warga masyarakat itu bahwasanya hari ini ada pengajian di Pondok Pesantren Bukit Hidayah beserta belajar. Alhamdulillah semua kupon yang telah diserahkan kepada masyarakat semua telah habis. Pada sampai hari kemarin itu informasinya bahwasanya hari ini adalah pengajian sebelum belajar, karena ada 1-2 hal yang berhubungan dengan situasi saat ini di masyarakat pada sebelumnya, dan pada Kusari dan Kusari pada umumnya di wilayah kami pandemi COVID-19, maka acara pengajian akbar beserta belajar untuk warga masyarakat ditunda. Itu perlu kami sampaikan juga bahwasanya sebetulnya kami juga kecewa karena pada awalnya sangat antusias mengikuti kegiatan pengajian pada pagi hari ini karena situasi yang tidak memungkinkan, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, makanya hanya perwakilan dari tokoh masyarakat yang diundang untuk mengikuti kegiatan ini. Namun insya Allah untuk kedepannya mudah-mudahan semua kegiatan dan acara yang akan dilaksanakan di Pondok Pesantren ini yang berhubungan dengan warga masyarakat tidak ada kendala lagi, terutama seperti yang telah disampaikan oleh Saudara Bibit, bahwasanya setiap malam minggu lagi itu sudah ada pengajian rutin warga masyarakat beserta pondok santriwan santriwati dan beserta Pondok Pesantren Bukit Hidayah itu insya Allah sudah terlaksana. Yang selanjutnya di sini sebagai wakil dari warga masyarakat masyarakat hanya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada ibu-ibu dermawan dan ibu donatur yang telah berkenan untuk mengadakan bazar di Pondok Pesantren Bukit Hidayah ini, yang nantinya bazar itu ditujukan untuk warga masyarakat. Yang kedua, terima kasih juga kepada segenap pengurus dan ustadz-ustadzah dari Pondok Pesantren Bukit Hidayah yang telah memfasilitasi kami untuk dapat mengikuti kegiatan bazar dan kegiatan pengajian di Pondok Pesantren ini. Semoga semua yang nanti akan diterima oleh warga masyarakat kami menjadi berkah kami dan juga menjadi amal kebaikan yang nantinya akan mendapatkan pembalasan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bapak Ibu para dermawan semuanya. Yang selanjutnya perlu disampaikan juga, saya di sini menyampaikan bahwasanya
untuk nanti proses penyaluran bazar paket-paket sembako itu kepada warga masyarakat. Kami yang hadir di sini itu adalah bapak-bapak RT ataupun yang mewakili itu untuk nanti mengambil paket-paket tersebut nanti kita bawa ke pos RT masing-masing. Jadi bapak ibu-ibu warga masyarakat yang nantinya itu kemarin mendapatkan kupon untuk paket sembako itu hadir per RT Pak tadi, hadir per RT, jadi untuk menghindari kerumunan. Jadi setiap RT nanti ada posnya, nanti Pak RT yang akan mengatur, nanti warga masyarakat di wilayah RT tersebut akan mengambil di pos RT masing. Jadi yang perlu sampaikan sekali lagi, intinya saya sebagai wakil dari warga masyarakat sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan biasa memberikan kepada kita kesehatan, keberkahan umur dan keberkahan rezeki. Bapak Ibu yang saya hormati, yang berhubungan dengan kegiatan anak-anak kami, Pak, perlu kami sampaikan juga bahwasanya perlu diketahui, tak maaf untuk lingkungan kami, warga masyarakat kami karena masih jauh dari dunia pondok pesantren, jadi mungkin masih asing tentang pondok pesantren. Dan untuk mengawali hal itu dari pondok pesantren juga seluruh masyarakat mencoba untuk bekerja bersama bagaimana anak-anak di lingkungan sini itu untuk mau belajar di pondok. Alhamdulillah untuk tahun ini insya Allah kemarin lewat Ustaz Bobi, Ustaz Taufik itu sosialisasi tentang santri kalong, santri kalong untuk anak-anak di Padukan Dekat ini. Sementara untuk anak-anak Padukan Dekat, dan insya Allah antusiasme anak-anak untuk mengikuti kegiatan di pondok pesantren sebagai santri kalong dari berbagai persyaratan administrasi yang diperlukan dari pondok, insya Allah anak-anak sudah mempersiapkan dan tinggal menunggu jadwal dimulainya kegiatan. Kapan mau dimulai kegiatan sebagai santri kalong, anak-anak insya Allah sudah siap. Untuk jumlah pesertanya secara pastinya mohon maaf saya belum mengetahui. Nanti mungkin untuk selanjutnya ada informasinya nanti setiap pengajian di malam minggu ini mungkin lewat forum pengajian rutin. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Tentunya banyak salah ataupun banyak kata-kata yang tidak berkenan dari saya. Sekali lagi saya mohon yang sebesar-besarnya. Semoga Allah bisa memberikan kepada kita kesehatan untuk selanjutnya kita dapat beraktivitas seperti biasanya dan senantiasa mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kepada Bapak RW 6 Padukuhan Neraka. Adapun acara keempat adalah tausiah dan doa yang disampaikan oleh Ustadz Awan Abdullah Hafizullah. Kepada Pak Ustadz kami persilahkan. kajian oh dipotong salam tapi udah balik dia
Kalau bilang ke MC-nya nanti ada Sarkan dan Samira ya. Oh, buat setelah ini. Cek satu, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati para alim, para asatizah yang dirahmati Allah, adik-adik santri. Yang saya hormati Bunda Wiwi. Mana tadi Bunda Wiwi? Oh, di luar. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, alhamdulillah. Berjumpa lagi setelah sekian lama. Dulu kayaknya ketemunya di Deli Sampai ya dulu ya Bunda. Semua saya dulu. Oh iya, di Dayu Permai, masih di Dayu. Iya. Masya Allah. Serta ustaz-ustaz yang menjawab tertarik Pak Babin atau Dimas ya, Pak Kristianto. Mu'alafin Allah. Ustaz sebelah tadi Pak, dari Ustaz dari Makassar ya. Allah, semoga dirahmati Allah. Serta bunda-bunda Syamil. Syamila apa Syamil? Syamila yang dirahmati Allah. Saya di sini memberikan sambutan mewakili Syamila, mengucapkan terima kasih atas sambutan Bunda Wiwi serta teman-teman semua, adik-adik, para pengurus pondok pesantren yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan bukan hanya kumpul di sini, tapi mudah-mudahan bisa kumpul lagi di surganya Allah. Amin. Dan kami juga mengucapkan mohon maaf karena belum bisa memberikan yang lebih baik dari ini. Kapan-kapan mudah-mudahan bisa memberikan yang lebih baik lagi. Amin. Ternyata orang Gunung Kidul ini kaya raya. Untuk bangun rumah saja minimal 500 juta. Karena dia harus gawe fondasi, keratakan gunung, luar biasa. Saya belum paham. Ini saya kenapa suasana kayak kuliah begini? Ini saya kayak kuliah dulu di kampus. Ustaz nggak boleh pergi, itu ditahan, itu dikunci. Bapak Ibu, yang Allah dicintai Allah Subhanahu wa taala serta adik-adikku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sejatinya saya tidak pantas di sini karena yang duduk-duduk di sini banyak yang ahli Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an. Sementara saya ini hafalannya belum lengkap 30 juz. Jadi saya tidak berani banyak bicaranya di depan para ahli Al-Qur'an. Baru 7 surat. 7 surat. Al-Baqarah, Al-Imran, itu dah sudah. Iya. Cuma 7 itu Bu. Lah ini ibu nih, dia juz 30 Bu. Kenapa hafal? Kemudian azan apa nasihat hafal. Almu hafal Bu. Tapi kalau sholat ya kulhu lagi. Sama aja. Hafalanmu banyak, sholatnya dipakai kulhu lagi. Jadi nggak apa-apa Ustaz Bunda Wiwi. Santai. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah, kehormatan buat saya bisa silaturahmi ke tempat Bunda Wiwi. Saya kalau melihat begini, jujur saya iri Bunda, saya iri, jujur saya iri. Ya iri.
Kata Nabi SAW, la hasada illa fisnatain, tak boleh iri kecuali pada dua perkara. Yang pertama, atahullahul Qur'an, yaitu orang yang diberikan oleh Allah Al-Quran, pemahaman Al-Quran, ilmu Al-Quran. Kemudian dia mengajarkannya dia mengajarkan siang dan malam. Kita iri dengan orang yang sibuk bagi-bagi ilmu. Berarti jadi orang yang menebar pahala jariah terus. Nah, kebayang kita iri ingin punya pahala jariah yang banyak. Yang kedua, atahullahul mala, rajulun atahullahul mal, yaitu orang yang dikasih oleh Allah itu mal itu harta, bukan mal, dikasih harta. Kemudian dia kemudian yufik an alaihi wa anhar, dia menginfakkan baik siang ataupun malam ataupun siang. Jadi sedang sedekah siang malam hobi sedekah. Kita iri sama orang dermawan itu boleh. Kita kepingin ada sedekah seperti dia, bukan irinya karena wah enak dia kaya, saya kepingin kayak dia, bisa keluar negeri, bisa jalan-jalan, bisa beli ini beli itu. Itu salah iri. Kalau iri itu enak ya, kenapa? Bisa ngelepas tanah diwakafkan, ngelepas masjid, bisa bebaskan. Nah, kita iri yang begitu, itu yang dirahmati Allah itu boleh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Yang aku Ustaz ini loh, jauh-jauh toko. Iya, saya ini disuruh mewakili juga, suruh ini nggak fair deh. Katanya ada sambutan. Iya. Masya Allah. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, saya kalau teringat para mu'alaf itu, sekaligus saya jadi teringat banyaknya pendeta-pendeta yang datang ke tempat saya. Itu sekadar ingin untuk diskusi agama. Ini sekaligus buat adik-adik harus tahu ilmu ini. Ilmu bagaimana mematahkan argumen-argumen mereka yang berusaha ngajak murtad. Nah, ini saya kebetulan dulu kan singgahnya di Pondok Mertua Indah, yaitu di Deresan. Dulu di sana Masjid Nurul Asri, Deresan ke timur, Deresan 2. Karena dekat Kanisius, dekat Patirapi, dekat itu, jadi banyak pendeta itu mampir. Saya nggak tahu alasannya kenapa kok saya yang dicari. Padahal secara kapasitas keilmuan saya waktu itu masih minim sekali, tapi sekarang ya masih minim. Dulu lebih minim lagi. Cuma karena nasibnya mungkin ustadz yang gampang dicari waktu itu, karena masih jarang jobnya gitu ya, jarang undangan ceramah, jadi gampang dicari. Ustaz itu Jadi tidak ada kelebihannya. Nah, waktu itu kelebihan itu aja, kelebihan waktu luang itu, gampang dicari. Di antaranya ini saya sampaikan beberapa kisah-kisah pendeta yang mendatangi ngajak diskusi. Di antaranya satu kisah ini, ada pendeta datang dari Papua. Dia membawahi 46 gereja di sana di Papua, 46 gereja. Membawahi 46 gereja. Datang membawa kitab-kitab Injil, tebal, Taurat segala macam dibawa, tebal-tebal, ngajak diskusi agama. Terus nanti isinya sama, isi diskusi mereka sama, jawaban saya juga sama. Nanti saya sampaikan isi pembicaraannya. Yang kedua dari Korea, datang ke majelis saya waktu itu masih di Jalan Kaliurang, Masjid Nurul Islam. Dulu Kak Rumaisa ngaji ke sana. Dulu ada orang Korea datang habis pengajian ngajak diskusi. Ada tim penerjemah. Ada juga ketua Yayasan Patirapi. Bayangkan ibu-ibu, ketua yayasannya Patirapi Jogja, yayasan Katolik ya. Isinya ceritanya nih gampang. Jadi mereka itu datang mau ngajak diskusi agama, diskusi teologi, diskusi tentang ketuhanan, konsep Tuhan. Tapi saya, maaf Pak, saya mengikuti pendapatnya
salah satu tokoh idola saya yaitu Jet Li. Jet Li ini tokoh Toko idola. kungfu idola saya dulu. Jet Li, Jackie Chan, Jackie Chung dan kawan-kawan. Seangkatan ini. Tomingse. Lalu Tomingse adik kelas. Dulu Jet Li bilang begini, sebaik-baik benteng pertahanan adalah menyerang. Gitu. Sebaik-baik benteng pertahanan adalah menyerang. Senjata ini saya gunakan untuk lamaran sukses. Dulu ketika saya mendatangi tempat calon istri saya paling takut ditanya pekerjaan segala macam. Takut saya, makanya ketika saya datang ke sana, bapak mertua sibuk saya berondong dengan pertanyaan sampai dia lupa tanya sama saya. Makanya sebaik-baik benteng pertahanan adalah menyerang. Sampai selesai saya pamit pulang. Alhamdulillah disetujui. Kalau hati saya alhamdulillah selamat, saya tidak ditanya pekerjaannya apa. Ya karena pekerjaannya masih nggak jelas. Udah sampai rumah, bapak telepon, Mas Awan bisa ke rumah nggak? Apa pak? Ada lupa pertanyaan bapak sama kamu. Pak, kamu kerjanya di mana? Saya jawab tadi bapak sudah terima saya, jadi nggak perlu lagi saya jelaskan apa kerjaan. Nah termasuk tadi pendeta-pendeta tadi, maka sebelum dia menyerang, benteng pertahanan terbaik adalah tanya dulu, serang dulu. Apa bentuk serangannya? Pertama segini. Maaf Pak Pendeta, Anda mau ngajak diskusi dengan saya, berarti kalau ngajak diskusi, saya yakin Bapak menguasai Injil, saya juga menguasai Al-Quran, karena sama-sama pemuka agama. Bapak berbuka satu, saya juga buka satu. Bapak pegang agama, sama saya pegang agama. Pokoknya sama-sama itu. Oke. Ini namanya apple to apple. Jadi, maka saya ingin bukti Pak. Apakah Bapak Pendeta menguasai kitab Injil atau tidak? Saya ingin bukti. Lalu dia tanya, bagaimana Pak Ustaz? Begini caranya. Kita tukeran kitab. Saya pegang Injil, Bapak pegang Quran. Lalu kita tes seberapa banyak kita hafal kitab kita yang sering kita baca. Saya minta Pak Pendeta hafalkan kitab Injil itu yang Bapak hafal, silakan diucapkan, dilafazkan. Saya tinggal ngecek di sini. Saya minta masalahnya banyak, 10 ayat saja. Kalau kebanyakan 7 ayat tanpa salah, 7 ayat tanpa salah. Silakan Bapak sebut. Mau surat apa? Lukas, Yonatan atau apa, Yohanes segala macam, saya tinggal buka. Markus, Lukas, Matius. Dia menyerah. Wah, kami nggak hafal. Bagaimana Anda katanya menguasai Injil, tapi Anda saya suruh baca 7 saja, hafalan 7 saja, Anda nggak bisa. Kalau saya silakan Anda tes, buka halaman 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. 7 selesai. Masih kurang, buka halaman terakhir. Qul sudah banyak. Makanya Bunda Luri itu hafalannya 7 surat. Bagus. Sudah cukup. 7 surat sudah cukup. 7 surat bukan 7 ayat, 7 surat. Itu cara paling gampang. Pertama adalah kita harus apple to apple. Berapa banyak hafalan terhadap kitab, itu berarti tandanya dia salah satu bagian dari penguasaan. Dia duduk. Terus saya bilang gini, saya masih ingat dulu ketika diskusinya sama dengan mereka, ini sama isinya. Saya ingat ketika saya di kereta itu kan, perjalanan dari Surabaya ke Yogyakarta. Pas saya mau naik kereta itu saya doa, ya Allah mudah-mudahan saya duduk sama cewek, ya Allah mudah-mudahan duduk sama cewek. Kenapa saya doanya duduk sama cewek? Karena berangkatnya duduk sama laki-laki, wadahnya gede. Ini jalur Gaza, jalur perbatasan itu. Lemaknya itu nyebrang. Saking gemuk, lemaknya nyebrang. Sehingga saya kejepit gitu ya, kejepit, saya nggak bisa bergerak. Tapi kalau di sebelah saya perempuan, nah, kalau perempuan pasti kan jauh-jauh. Nah, pikir saya bisa tidur selama perjalanan, saya bisa tidur istirahat karena dia pasti akan menjauh. Cuma sayang doa saya tidak komplit. Nah itu saya cuma minta supaya duduk sama cewek, ternyata cewek tuwek. Nah itu cewek tuwek, nenek, tapi masih gadis. Kau tahu? Dia pakai baju suster, ketua yayasan Mantiratu.
baju suster itu. Dan hati saya, ya Allah, ini dua pemuka agama duduk jejer bareng begini. Tapi dia masih gadis loh, gitu dalam hati saya kan, masih gadis. Duduklah kita. Karena saya pakai baju biasa, nggak pakai peci, nggak. Dia nggak tahu lah saya ini penceramah gitu ya. Dan itu dia nggak tahu. Maka saya gini, suster, boleh saya curhat suster? Oh, wajahnya langsung kelihatan gembira. Kenapa? Dia langsung berpikir, ini dia domba tersesat. Dia pandang saya domba tersesat. Silahkan mas, silahkan nanya apa, curhat apa. Ya saya gini, suster, saya itu pengen curhat. Iya, curhat apa? Saya itu lagi galau, pura-pura saya lagi galau, saya lagi cari-cari agama mana yang mantap ya diikuti. Emang ada pertanyaan apa? Apa yang bikin galau? Semangat tuh, karena ngelihat ada domba tersesat tadi. Saya bilang begini, suster, saya itu berpetualang ke banyak agama, tapi satu pertanyaan saya ini tidak bisa dijawab. Terus dia tanya, apa pertanyaannya mas? Saya bilang gini, suster, bagaimana kalau bumi ini senjata harus dihafalkan pertanyaan ini. Bagaimana kalau bumi ini terjadi banjir bandang air bah seperti zaman Nabi Noah? Dalam kitab Injil. Dalam kitab Injil Noah. Kalau Islam Nuh. Makanya jangan ngefans sama guru band namanya Noah. Injil. Diambil dari kitab Injil Nabi Nuh alaihissalam. Saya bilang, bagaimana kalau terjadi banjir bandang seperti Nabi Nuh menenggelamkan seluruh permukaan bumi? Anggaplah, saya bilang, anggaplah suster, gedung-gedung hancur kayak tsunami di Aceh kan, hancur, listrik hancur, HP hilang semuanya, Quran, Injil, Taurat semua anggaplah terbawa arus, terbawa air, hancur, ludes. Anggaplah seperti itu yang terjadi. Lalu kitab-kitab suci digital yang dalam bentuk HP, aplikasi segala kan rusak otomatis karena aplikasi rusak semua kan karena teknologi hancur semua. Lalu pertanyaan saya, suster, agama mana yang masih bisa ditulis lagi kitabnya? Agama mana yang bisa menulis lagi kitabnya? Padahal kita dalam pedoman hidup. Terpaku, termenung si suster ini. Beberapa saat dia termenung lalu dia jawab, ya yang bisa nulis lagi ya Islam. Kenapa suster menjawab Islam? Ketua Islam panggil apa ini? Kok bisa Islam? Karena di agama Islam itu banyak yang hafal Al-Quran, bisa ditulis. Dalam hati saya, ngerti ngono kok ya orang Islam. Injil. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Ada ghisyawah, ada dinding pembatas, tak bisa melihat kebenaran kan. Tertutup hatinya, telinganya, mata. Islam banyak apa? Ini adik-adik ini sudah berapa juz? 1, 2. Sekarang anak kecil itu banyak loh yang sudah 5 juz, bahkan 30 juz, 5 tahun, 6 tahun, 30 juz. Anak-anak loh, apalagi yang gede-gede ini. Anak-anaknya loh. Juz 30. Juz 30. Justru itulah yang harus kita pertanyakan. Nah itu tanda salah satunya keajaiban Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami juga yang akan memeliharanya. Gak butuh cerdas untuk menghafal Quran, karena Quran itu mujizat. Mujizat itu gak butuh kecerdasan. Dia kena lepalgia, kena apa nama lumpuh otak lah, udah mana cetro ya, kayak istilah gak jelas. Lumpuh otak kayak si siapa itu Najah. Lumpuh otak bisa, buta bisa, tunarungu bisa. Apa lagi? Kenapa? Kata Allah dari surat Al-Qamar, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ.
Sesungguhnya kamilah yang turunkan Al-Quran, kami yang kurang meliharanya. Walaqad yassarna, dan sesungguhnya kami yassarna, betul-betul memudahkan Quran ini untuk dizikri, gampang diingat, gampang dihafal. Hal mudzakir, apa kamu nggak renung? Renungkanlah bahwa Al-Quran itu ewek. Ini apa jamaah kita ini, kalau ibu yang merasa sudah tua, hafalannya kadang-kadang masuk, kadang-kadang hilang, sering-seringnya belas. Jangan khawatir, kalau sungguh-sungguh niat, insya Allah dimudahkan Allah dengan cara apapun, metode apapun, karena janjinya Allah. Makanya kalau mau hafal Quran itu doanya gini, ya Allah, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa'amil mudzakir. Janjimu di surat Qamar ayat 17, ayat 30, ayat 40, ayat 42. Ayat-ayatnya sama semua bunyinya. Ya Allah, Kau telah berjanji orang yang menghafal Quran akan Kau mudahkan. Saya akan menghafal Quran, maka penuhilah janjimu untukku ya Allah. Mulai menghafal. Kalau ketemu ayat yang susah dihafal, diulang-ulang kok hafal lagi, nggak hafal lagi, percayalah. Bisa jadi ada dua kemungkinan. Satu, Allah hendak menegur kita di ayat itu. Bisa jadi ayat itu, coba baca terjemahnya. Allah ingin ngasih nasihat. Mungkin misalnya ayat riba. Oh yang apa susah ya dibaca? Astagfirullah tentang riba. Jangan-jangan harta saya masih ada ribanya. Cari sampai dapat tobat, insya Allah gampang hafal lagi. Atau yang kedua, kenapa? Ayat itu yang kok susah dihafal, dia sedang jatuh cinta dengan kita, gak ingin ditinggalkan oleh kita. Maka caranya gimana? Kalau susah hafal tuh, wahai ayat, I love you. Kamu cinta sama aku juga cinta. Muah. Kok kamu gak mau pergi sih? Gitu. Kok maunya sama aku terus? Itu aja. Insya Allah nanti. Maka santri-santri tahfiz saya itu, saya jadi Quran dengan metode saya. Saya punya metode namanya awaniyah. Nah, metode saya sendiri yang saya menemukan. Metode awaniyah itu enak. Kenapa? Menghafal Quran bisa diacak-acak. Misalnya ayat 7, bisa ayat 8, ayat 10, ayat 15. Bisa. Santri saya itu kalau cuma baca ayat ganjilnya aja, bisa. Genapnya aja, bisa. Sekarang ganjil mundur, bisa. Genap, maju, mundur, bisa. Nah itu namanya metode awaniyah. Belum saya tulis, belum saya umumkan, baru hanya untuk santri-santri saja. Nah ini bab masalah Al-Quran. Maka kita ini harus berpegang teguh sama Al-Quran, karena dia adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Itu ya, pelajaran SD kita apa mukjizat Nabi Muhammad? Itu yang bikin saya dulu protes sebagai umat Islam dulu masih kecil. Semua dia ingin saya protes. Kenapa Nabi Isa punya Injil juga sakti? Sudah punya Injil sakti. Orang mati diusap hidup seizin Allah. Orang buta diusap hidup. Orang kena penyakit kulit diusap sembuh. Selain punya kitab sakti juga. Nabi Musa alaihissalam keren, gagah. Selain dikasih kitab Taurat, tongkatnya bisa membelah laut. Giliran Nabi Muhammad dulu masih kecil. Kenapa kok kalau disebut Nabi Muhammad kok Quran? Nabi-nabi lain itu nggak disebut Injil, nggak disebut Taurat, yang disebut tongkat Nabi Musa. Kalau Nabi Isa menghidupkan orang mati. Tadi giliran Rasulullah, kenapa kok Quran? Inilah tanda kemuliaannya Islam. Kenapa? Nabi-nabi yang dahulu itu sudah meninggal dunia, sudah wafat, mukjizatnya dibawa pergi. Makanya Nabi Isa diangkat ke langit, ya sudah mukjizatnya dibawa. Kan nggak ada umat Kristiani yang bisa menghidupkan orang mati. Nabi Musa berarti kaumnya Yahudi. Kan nggak ada orang Yahudi sekarang iseng-iseng belai lautan pakai tongkat. Ada sekarang? Ada, tongkatnya sudah hilang. Tapi Rasulullah telah wafat meninggalkan kita. Warisannya apa? Mukjizat Al-Quran. Satu-satunya Nabi yang mukjizatnya nggak dibawa, tak tinggalkan buat umatku saja. Apa itu Al-Quran? Makanya dengan dekat dengan Al-Quran, hidup itu serasa kayak mukjizat. Sudah terlalu banyak cerita tentang bagaimana orang-orang itu lepas dari berbagai macam masalah kesulitan, lepasnya lewat mukjizat Al-Quran. Gak hafal Pak Ustaz? Baca aja sudah. Bacaan saya jelek Pak Ustaz, tenang, kalau sudah kasih hiburan. Kalau bacaannya bagus, kirami baroroh, ditemani oleh malaikat-malaikat yang mulia. Kalau bacaannya jelek, gerondal-gerandul, tetap dihargai oleh Allah. Bacaan gerondal-gerandul itu tetap dapat pahala berapa? 2. Si jenis gerondal, si jenis gerandul. Ada berdua gerondal. Nggak ada jeleknya, nggak ada jelek. Baca terus.
nanti Allah akan datangkan mukjizatnya lewat Al-Quran. Wow. Tapi Ibu Saudara Allah ini sampai jam berapa? Melakukan tablik akbar. Ya sudah. Ya, sampai jam 11 saja ya, pasin. Baik, itu satu tentang masalah Al-Quran. Terus yang kedua, Allah itu mengatakan di surat Al-Asr yang dihafalkan Bunda Willy tadi, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa semua orang itu rugi, nggak ada yang untung. Semua orang itu rugi. Yang untung itu siapa? Ya kecuali orang rugi, semua orang itu rugi. Kecuali berarti yang beruntung adalah ilal ladzina amanu wa amilus. Saya ini dulu, sepenggal ini dulu saya bahas. Nanti dituntaskan ayatnya. Amanu itu hablum minallah, wa amilus saleh itu hablum minannas. Hablum minallah oke, hablum minannas ya oke. Pertanyaan saya gini, kalau hablum minannas itu kira-kira apa? Amilus saleh itu apa contohnya? Sedekah, apalagi? Ramah, ya. Terus bantu tetangga, terus jenguk orang sakit. Itu contoh amilus saleh. Pertanyaan saya, kalau amanu apa amanu? Jadi ini yang kadang-kadang kita ini belum paham. Kalau hablum minannas kita hafal, nolong orang, senyum, berbuat baik, ramah segala macam. Jadi amal soleh itu berarti berbuat untuk orang lain. Nah kalau amanu apa? Amanu itu berarti sekarang kita harus berbuat untuk Allah. Apa itu? Jihad, berjuang untuk agama Allah. Apa yang bisa kita perjuangkan untuk di jalan Allah itu apa? Kalau cuma asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah bersyahadat, terus dia sholat aja, puasa aja, itu cuma untuk dirinya. Tapi tolong agama Allahnya itu apa? Nah itu yang harus kita ambil bagian. Intan surullaha yansurkum wa yusabbis aqdamakum. Barang siapa yang nolong agama Allah maka tolong dia. Allah akan teguhkan kedudukannya di muka bumi. Surat Rabun? Oh itu ya, tambah ayat ini sudah hafal ya, Masya Allah. Sudah dipakai-pakai. Nah gimana enggak ya? Ada orang itu, saya pernah, pasti kita pernah mengalami masa-masa buntu, masa susah, masa benar-benar kepentok, nggak tahu jalan keluar kemana lagi. Caranya jalan keluar tuh nggak tahu, namanya punya masalah. Misalnya jodoh aja lagi, nyari jodoh sana sini nggak dapat, mentok sana sini mentok. Ingat, umat Islam itu nggak ada jalan buntu. Orang Islam itu yang bertakwa itu pasti dikasih oleh Allah jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Makanya orang bertakwa itu pasti ada jalan keluar. Lah kalau hidup kok nggak ada jalan keluar, hidup kok kepentok, hidup kok buntu, hidup kok benar-benar stagnan, gitu-gitu terus, nggak lepas dari masalah. Tak nasib nggak berubah, bisa jadi takwanya kurang. Takwanya harus ditambah, takwanya dikuatkan. Orang Islam itu gitu. Nih, saya banyak teman-teman saya belajar ini waktu itu dari Ustaz Yusuf Mansur. Beliau itu pernah masih awal dulu ya, Ustaz Yusuf Mansur yang dulu. Sekarang bedanya apa sih kerja sekarang? Ini sekarang saya sudah nggak begitu mengenal. Kalau dulu guru saya saat. Saya ingat dulu Ustaz Yusuf Mansur ini, dia cerita. Ketika sedang punya masalah, utang banyak, lalu saya baca di penjara. Waktu dia di penjara, baca surat Al-Maidah ayat 35. Surat kelima ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Dan carilah kamu wasilah ketemu Allah. Cari amalan soleh apa yang buat kita ini dekat sama Allah dan diperhatikan Allah. Jangan-jangan orang yang hidupnya buntu, Allah itu sudah berpaling, Allah nggak mau lihat dia, Allah nggak mau tengok dia. Padahal masalah itu tadi Allah yang datangkan, karena ulah perbuatannya Allah datangkan. Soalnya kuncinya menyelesaikan masalah itu ada di Allah. Lalu Allah berpaling, ini masalah. Gimana caranya supaya Allah tuh mau perhatikan kita lagi?
Di situ kata Allah, wa tattabu ilaihi wasilah. Cari perhatian Allah itu dengan amal soleh. Entah lewat jalur tahajud, lewat duha, lewat sedekah, lewat puasa, lewat apa segala bakti sama orang tua ya. Pokoknya cari amal soleh. Wa tattabu ilaihi wasilah. Cari jalan apa? Makanya dulu saya pas lagi punya utang banyak, utang sampai 0,5 miliar waktu itu 2014, kondisi bingung. Saya nggak tahu menyelesaikan masalah bagaimana, usaha bangkrut, mana utang 0,5 miliar selesainya. Saya ingat ayat ini, wabtagu ilaihi wasilah. Wasilah apa yang pas? Dengar ceramahnya Mas Saptuari waktu itu. Ikut seminarnya, tahu ya Saptuari, sedekah rombongan. Beliau menceritakan tentang bagaimana awal perubahan hidupnya dengan dia mencium kaki ibunya ketika akad nikah di masjid kampus UGM. Habis dia akan nikah, dia cium kaki ibunya, dibasuh dengan air matanya. Setelah itu, rezeki dilapangkan, utang lunas segala macam sampai sekarang alhamdulillah. Itu berkah cium kaki ibu. Di situ saya mikir, Rob, ibu saya di Bengkulu, bagaimana saya pulang? Saya nggak punya ongkos. Doa, suruh minta doa. Ya Allah, berangkatkan saya ke Bengkulu dengan kekayaanmu, pulangkan aku nanti ke Jogja dengan kekayaan. Saya nggak punya duit. Tiba-tiba teman saya telepon, Mas Awan, Ustaz, mau ikut saya nggak? Kemana? Aku balik kampung. Ngapain? Cium kaki ibu. Wah, nasib kita sama kalau gitu. Karena sama-sama dengar ceramahnya Saptuari. Sama kita. Ayo kita cium, ayo. Terus pulangnya gimana? Ustaz, ikut saya aja, naik mobil saya. Alhamdulillah, ini namanya diberangkatkan dengan kekayaan. Cuman sampai Lampung. Karena kita sama-sama dari Lampung. Nah, posisi ibu saya pas lagi di Bengkulu. Alhamdulillah saya masih ada tabungan itu 100.000, 150, naik travel sampai Bengkulu. Saya sudah bayangin turun dari travel, ibu saya nunggu di halaman. Sudah bayangin tuh, turun langsung, ibu, anakku, betul, turun dari travel terus ibu, wah tadi saya peluk ibu saya. Sudah bayangin mau langsung tak cium kaki. Pas saya mau cium, ya Allah, kaki ibu saya kotor dulu. Kotor dulu. Saya tanya, ibu suka mati bu? Suka kandang. Astagfirullahaladzim. Suka kandang, itu berarti telektor. Nah, sudahlah. Gak jadi saya adegan cium kaki. Hari-hari itu saya lewati dengan memperhatikan kaki ibu. Kapan longgarnya kaki ibu? Kapan bersihnya? Kalau pas tidur, gak dapat momennya kalau pas tidur. Cari. Nah, caranya. Terus kakak saya bilang gini, kakak ipar, Wan, Dek, kau nanti balik naik apa? Kau usah naik bis ya. Terus naik apa kak? Naik pesawat. Kata kakak saya, naik pesawat. Nanti kakak yang beli tiket. Alhamdulillah, diberangkatkan dengan kekayaan Allah, dipulangkan dengan kekayaan Allah. Nah, ide muncul. Ini karena ibu saya mikir gini, ibu ini pasti kalau namanya di lobi bandara itu tak cium kakinya. Karena kalau di lobi pasti bersih, nggak mungkin nggak ya? Kalau ke bandara pasti kakinya bersih. Wah, itu jawaban. Nah, sampailah pas waktu pulang di bandara, pas mau masuk check in, cipika-cipiki, disitulah saya cium kaki ibu. Itu wasilahnya di situ. Cium kaki ibu, tangis. Orang-orang di bandara pada ngeliatin. Wih, maling kundang. Masa bodoh, mau bilang maling kundang, maling ikan, bilang maling motor. Kalau rusak, saya cium aja lah. Habis itu pulang di pesawat nangis. Udah sampai sini di rumah, sampai di Yogyakarta. Besok itu besoknya itu lusa itu mijetin anak saya. Nah, tukang pijet datang. Orang ini orang nggak punya. Si tukang pijet orang nggak punya. Tahu-tahu kalau dia bilang gini, Ustaz, bisnis yuk sama aku yuk. Waduh, tukang pijet ngajak bisnis. Saya apa bisnis balsem? Apa masa jadi distributornya balsem? Mikir. Saya tanya, kok bisnis apa? Enggak bisnis pijet, contohnya ini dok. Saya bisnis Pak Ustaz, bisnis batik, bisnis baju-baju batik diekspor. Hah, tukang pijet ekspor? Bukan saya Pak Ustaz, saya ini bantu-bantu. Nah, alhamdulillah saya sudah dapat profit kata dia. Nah, kalau Ustaz mau, kan dia tahu saya orang susah. Kalau Ustaz mau, ayo bisnis bareng. Saya kenalin sama pengusaha. Nah, itu season of barulah dari situ. Nggak nyampe 3 bulan, sebulan 2 bulan kemudian alhamdulillah selesai dan
lunas utang itu plus masih dapat umroh gratis, alhamdulillah. Makanya wabtagu ilaihil wasilah itu penting sekali. Kalau Allah sudah berpaling, gimana caranya supaya Allah mau lagi ngelihat kita? Jangan sampai orang yang guru ilaihi, orang-orang yang nggak mau lagi dilihat oleh Allah, jangan sampai. Karena rahmat Allah itu hanya diberikan kepada yang pasti ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya punya masalah lagi, cinta ibu lagi, nggak bisa lagi sudah. Kesaktiannya hilang. Kata Allah, yang kreatif dong, masa gitu-gitu mulu kan gitu ya. Harus cari yang lain, mau betul cari lagi yang lain, bisa dapat. Memang begitu. Jadi jangan itu terus, harus kreatif. Tambah amalan, tambah amalan, tambah amalan juga. Ayat itu masih ada lanjutannya. Wajahidu fisabilihi. Seperti dalam Bunda Wiwi rekan-rekan para ustaz. Apa itu? Jihad dong, bukan hanya cuma cari wasilah. Apa? Yang tak tunggu-tunggu kamu itu adalah jihad di jalanku, berjuang untuk agamaku. Apa yang bisa kamu lakukan untuk agamaku? Pokoknya berjuang, jihad. Ya mau konflik ini. Takut saya ikut. Jadi harus berjuang, berjihad di jalan Allah. Karena kita ini dikasih nikmat oleh Allah itu sangat banyak. Masa nggak tahu berterima kasih? Adik-adik ini, bil khusus adik-adiknya, kalau ingin jadi orang besar, kepala kita ini harus diisi sesuatu yang besar. Apa itu? Mikirkan umat. Bagaimana mimpi ketemu Nabi? Nggak mungkin mimpi ketemu Nabi kalau di kepalanya tidak ada umat. Di kepala ini harus ada umat meneruskan pekerjaannya Nabi. Kenapa yang dipilih jadi Rasul itu pemuda yang bernama Muhammad? Kenapa tidak Abdurrahman bin Auf yang sudah soleh sebelum masuk Islam? Kenapa nggak Utsman bin Affan yang sudah soleh sebelum masuk Islam? Kenapa bukan Abu Bakar As-Siddiq yang sudah soleh sebelum masuk Islam? Sudah soleh duluan. Kenapa yang dipilih Muhammad? Jangan dijawab takbir Pak Ustaz. Jangan gitu kalau selesai urusan. Jawabannya adalah satu-satunya pemuda waktu itu yang mikirin umat. Pergi ke Gua Hira, yang dipikirin apa? Umat, terus umat. Kok jahiliyah? Kok perempuan seperti barang komoditi, perempuan kok kayak dijual belikan, pelecehan kepada perempuan, pelecehan kepada ibunya, kenapa ada riba, kenapa ada begini? Mikirin umat. Karena yang dipikirkan besar, Allah jadikan dia orang. Ya, jadi orang besar, maka mikirin umat. Maka wajar Nabi itu mendapatkan amanah ngurusi umat karena di kepalanya sudah mikirin umat. Dulu Pak Ustadz nih, adik-adik, sejak umur kalian SD, doanya tuh dua yang gak pernah ditinggal tuh dua. Satu, ya Allah jadikanlah aku ayah bagi orang-orang miskin, orang-orang tertindas, anak-anak yatim, janda-janda, du'afa. Alhamdulillah sekarang terkabul, janda-janda du'afa. Oh, saya ini kolektor janda-janda. Anak yatim yang diasuh, alhamdulillah, masya Allah. Itu karena doa, sejak kecil itu doa terus, ya Allah jadikan aku nih ayah bagi mereka, orang miskin, doa pak, tertindas, teraniaya, yatim, doa pak, janda-janda, semuanya saya jadikan ayah buat mereka. Itu doa satu yang pertama. Sejak SD doanya begitu. Nanti tuh kita tuh nggak tahu, nggak pernah kepikir gimana caranya supaya jadi seperti itu, nggak tahu. Allah aja yang bimbing ke sana tuh dibimbing Allah. Sama yang kedua, doa. Dulu doanya gini, ya Allah karuniakan aku, masih kecil nih doanya, ya Allah karuniakan aku anak yang banyak, ya Allah anak yang banyak, minta anak yang banyak. Itu doanya waktu masih anak-anak padahal. Ini namanya anak yang punya visi yang jauh ke depan. Masih anak-anak tapi doanya ingin punya anak banyak. Ini anak yang visioner tuh begitu. Jadi anak, dan betul sih izin Allah, alhamdulillah anak saya orang bukan banyak. Banyak itu angsa. Nah, alhamdulillah izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pentingnya doa. Termasuk di kepala ini mikirkan umat. Sampai Rasul akhir hayatnya pun yang disebut siapa? Umat. Dan Rasul itu tidak bisa dibius. Cuma ini sebagai penutup lah ya. Tausiah ini. Kenapa kok Rasulullah itu katanya soleh, katanya Nabi, kok malah meninggalnya susah? Kenapa umatnya pada meninggalnya enak? Lagi baca Quran, meninggal. Tidur, meninggal. Lagi sujud, meninggal. Kok Rasul nggak begitu? Kok Rasul meninggalnya kok sakit, tersiksa? Ya kan? Mikir kan? Jangan saya bilang, wah Rasul itu berarti suul khotimah, meninggalnya susah. Enggak. Kenapa? Karena orang-orang soleh itu didatangi oleh malaikat. Malaikat itu mengepakkan sayap. Kalau dia orang soleh, malaikat itu mengepakkan sayap kanan, ditampakkan taman-taman surga. Ini loh balasan untuk kamu atas amal solehmu di dunia. Saking senangnya
lihat rumahnya dia di surga, saking senangnya dicabut nyawanya, nggak kerasa. Saking senangnya senyum, maka matinya senyum. Kan kalau orang maksiat, hari maksiat, malaikat ngempakkan sayap kirinya, ditampakkan siksa neraka, maka dia kejut-kejut ketakutan. Ditampakkan siksa ngeri itu, maka dia melotot-melotot, ketakutan, teriak-teriak, histeris, full begini. Pertanyaannya, kok Rasulullah nggak ditampakkan surga, Pak Ustaz? Rasul itu sudah pernah Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasul itu sudah melihat surga, sudah melihat neraka. Maka kalau Rasul ketika meninggal dunia ditampakkan surga, dia nggak membius lah. Kata Nabi apa? Astagfirullah, sing lain ngomong. Sudah pernah lihat. Kok lihat kenapa lagi yang Rasul sudah ditampakkan surganya? Maka tidak ada yang bisa membius Nabi SAW kecuali janji Allah untuk umat. Itu yang bisa membius Nabi. Sampai Rasul mengatakan di akhir ayatnya apa? Aku tidak tenang Jibril, aku tetap tidak tenang. Lalu mau apa ya Rasulullah? Mau apa? Karena melihat Rasul menjerit-jerit, bukan menjerit ya, mengeluh atas sakitnya. Kata Rasulullah, ya Jibril, aku hanya ingin jaminan atas umatku, jaminan atas umat. Maka disitulah Rasul terus menangis. Jibril kemudian dipanggil oleh Allah, disampaikan wahyu Allah, turun lagi. Lalu apa kata mereka Jibril? Ya Rasulullah, sesungguhnya kau mendapatkan salam dari Allah Rabbul Alamin. Lalu kata Allah, supaya menyampaikan kabar gembira kepadamu bahwa nanti di akhirat tidak ada yang berhak masuk surga dahulu kecuali umatmu dulu. Baru setelah selesai umat masuk surga, Allah menghisab umat-umat yang terdahulu. Mendengar itu Rasul SAW langsung bahagia. Alhamdulillah. Kita ini dicintai Nabi. Sampai Rasul itu tidak bisa, surga tidak bisa membius Rasul kecuali jaminan keselamatan. Maka berjuanglah di jalan Allah, berjihadlah, teruskan pekerjaan Nabi Muhammad SAW. Tolong agama Allah, tolong agama Allah, terus kita tolong. Sampai kapan? Sampai kita di depan pintu surga, sampai mati kita. Itulah istirahatnya kita. Begitulah para ulama kasih nasihat. Istirahatnya orang-orang bertakwa, istirahatnya orang-orang beriman itu adalah kematian. Belum mati, belum istirahat. Makanya Pak Kiai Haji dari Rakyat, siapa Pak Desa? Pak Ali Maksud, Rakyat, beliau subhanallah. Ketika beliau sakit parah, Pak Soeharto, almarhum Presiden Soeharto, utus dokter. Dokternya diutus khusus karena hubungan dekat Pak Harto dengan Pak Ali Maksud, supaya dokter dari istana ini selama sakit merawat beliau. Tapi beliau ngeyel, tetap sibuk ngajar. Apa coba Ali Maksud? Betul kata dokternya, Kak Ihai istirahat toh, istirahat. Kata dia, orang kuwi loro, hidup itu cuma dua. Ini orang belajar, ngajar. Hidupnya cuma kalau nggak belajar, nggak pernah putus dari kebaikan. Jangan sampai kita ini capek sedikit, males ibadah, lemah, nggak mau taklim, nggak mau. Nah, kita harus berusaha istiqomah seperti orang-orang yang pernah menjadi contoh. Maka sebaik kata para ulama, sebaik-baik idola itu orang yang sudah mati. Ya selain Nabi SAW, sebaik-baik idola itu adalah orang yang telah wafat. Masih hidup jangan kamu idolakan, karena dia belum tahu akhir hayatnya su'ul khotimah atau husnul khotimah. Kalau orang itu biasa saja, orangnya nggak begitu terkenal, tapi wafatnya husnul khotimah, idolakanlah dia. Cari tahu apa amalan solehnya, apa rahasia hatinya, apa rahasia ibadahnya, tanya dan kamu tiru. Saya yang ceramah ini belum tentu sama. Jadi jangan pula mengidolakan saya sama sekali, tidak boleh. Karena saya sendiri masih mengkhawatirkan. Tidak ada yang paling mengkhawatirkan atas diri saya ya kecuali kematian saya. Makanya saya kalau sering berdoa itu paling takut kalau akhir hayat saya suruh. Coba
Kalau seluruh khotimah kan sama aja percuma. Ngajinya percuma, umrohnya percuma, haji percuma. Nggak ada manfaat. Karena kalau sudah suruh khotimah, seterusnya pasti bakal susah, pasti masuk neraka jahanam, pasti. Saya paling takut kalau suruh khotimah. Kita doanya sama Allah, sering itu minta doa, Allahumma inna nas'aluka min husnil khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Minta, karena itulah kata Nabi, kullu amalin bisyai'in bi khawatim. Segala sesuatu itu tergantung dari akhir. Kalau akhirnya buruk, itu jawaban dari semua yang dilakukan itu tidak bermanfaat. Tapi kalau akhirnya baik, itu tanda jawaban atas amal-amal ibadah yang diterima selama ini ya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan siang hari ini. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Kita sama-sama berdoa menutup kajian kita ini, dan kita juga minta sama Allah atas keberkahan Yayasan Bunda Wiwin Muslimah dan Rumah Yatim Wiwin Muslimah. Ala hadinya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum al amwat innaka as-sami'u qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qoblal maut wa taubatan qoblal maut wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana, ya Allah ya Rahman yang Maha Pengasih, Kau yang Maha Tuhan yang manusia kedua, yang Maha Penyayang, Kau Maha Pengampun, Kau Maha Dermawan. Di kesempatan siang hari ini kami munajat kepadamu ya Allah. Inilah kami ya Allah hadir datang kepadamu ya Allah, dengan membawa dosa-dosa yang begitu banyak ya Allah. Ampuni kami ya Allah, karena jika kami mati tanpa ampunanmu ya Allah, maka sia-sialah apa yang kami lakukan saat ini ya Allah. Ya Rahman ya Karim, ampuni sebusuk apapun hati kami ya Allah. Ampuni sekotor apapun pikiran kami ya Allah. Ampuni senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan ya Allah. Ampuni ya Allah seluas apapun dosa kami ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa silam kami ya Allah. Roh kami memberanikan diri mengangkat tangan kami ini berdoa kepadamu ya Allah, padahal tangan ini sering bermaksiat kepadamu. Kami memberanikan diri menyebut memanggil namamu, pada lisan kami sering berbuat dosa ya Allah. Tapi ya Allah, satu yang membuat kami percaya diri berdoa memohon kepadamu ya Allah, dan Engkau Maha Pengampun ya Allah, Kau Maha Dermawan, Kau suka memaafkan, Kau suka kepada hamba-hambamu yang minta maaf ya Allah. Maka maafkan segala dosa kesalahan kami ya Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah. Fa'fu anna ya Allah, fa'fu anna ya Allah. Angkat dosa-dosa kami yang menghalangi ya Allah turunnya rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Angkat dosa kami yang menyempitkan rezeki kami ya Allah. Angkat dosa kami ya Allah yang menjadikan tertolaknya doa-doa kami ya Allah. Roh, sesungguhnya ampunan-Mu lebih luas dari murka-Mu ya Allah. Jika hamba-hamba-Mu datang kepadamu membawa dosa sepenuh bumi ya Allah, sesungguhnya rahmat-Mu, ampunan-Mu lebih luas dari itu ya Allah. Sesungguhnya ya Allah, apabila hamba-hamba-Mu datang kepadamu membawa dosa sepenuh langit ya Allah,
Sesungguhnya ampunanmu lebih luas dari itu ya Allah. Maka karuniakanlah kepada kami ampunanmu ya Allah. Jangan kau habiskan ampunanmu hanya untuk orang-orang soleh saja ya Allah. Kami yang banyak maksiat yang butuh ampunanmu ya Allah. Sisakanlah setetes ampunan bagi kami ya Allah. Rabb, jika surga kau berikan kepada orang-orang soleh ya Allah, maka sisakan sedikit ruang untuk kami ya Allah. Kali di dada kami ada kecintaan kepadamu dan Rasulmu ya Allah. Ya Rahman ya Karim ya Aziz ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Muliakan di akhir usianya ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Hidupkan dia dalam bimbingan takwa Islam ya Allah. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah ya Allah. Siapapun yang hadir di majelis ini ya Allah, yang orang tuanya telah wafat ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, bebaskan beliau dari azab kubur ya Allah. Bebaskan mereka dari azab kubur ya Allah. Bebaskan orang tua kami dari azab kubur ya Allah. Sejak doa kami hari ini ya Allah, jadikan kuburnya lebih lapang dari dunia ya Allah. Jadikan kuburnya lebih terang dari cahaya dunia ya Allah. Jadikan kuburnya lebih harum dari obatnya dunia ya Allah. Ya Rahman ya Karim ya Aziz, jadikanlah kami yang hadir di majelis ini akhir hayat kami semuanya husnul khotimah ya Allah. Akhir hayat kami husnul khotimah ya Allah. Akhir hayat kami husnul khotimah ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari kematian yang su'ul khotimah ya Allah. Dan sungguh jadikan kami hadir di majelis ini semuanya ahli surga ya Allah. Jadikan kami semuanya ahli surga ya Allah. Jangan kau sisakan seorang pun di antara kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, namun bagi kami surga itu tidak indah ya Allah. Surga tidak indah tanpa kehadiran ayah ibu kami ya Allah. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, masukkan kedua orang tua kami ke dalam surga tanpa hisab ya Allah. Masukkan mereka ke dalam surga tanpa hisab ya Allah. Masukkan mereka ke dalam surga secepat kilat ya Allah. Kumpulkan kami bersama dengan orang tua kami ya Allah. Begitu pula pasangan kami dan anak-anak kami ya Allah. Jangan kau jadikan keluarga kami justru menjadi musuh bagi kami di akhirat nanti ya Allah. Karuniakan kepada kami anak-anak yang saleh ya Allah, taat, istiqomah, ahli sedekah ya Allah, senang berjuang di jalanmu ya Allah, lembut hatinya ya Allah, hafal Al-Quran ya Allah. Ya Rahman ya Karim, berkahi majlis ini ya Allah, berkahi masjid ini ya Allah, berkahi rumah yatim muslimah ya Allah, berkahi ya Allah, hadirkan orang-orang yang dermawan untuk bisa berjuang bersama di sini ya Allah. Hadirkan orang-orang berilmu untuk menyumbangkan ilmunya di rumah yatim ini ya Allah. Rahman ya Karim ya Aziz, balas pula kebaikan orang-orang yang berjuang di jalanmu ya Allah. Bil khusus kepada Bunda Wiwin ya Allah, sabarkan, istiqomahkan ya Allah. Berikan ganjaran dengan surga yang indah di sisimu ya Allah. Jadikan akhir hayat beliau husnul khotimah. Kedudukan dia ya Allah di surga bersama para nabi ya Allah. Dudukkan beliau di surga bersama Bunda Khadijah. Dudukkan beliau di Bunda Khadijah. Terimalah perjuangannya ya Allah. Dan jadikan pula kami bisa menyusulnya pula ya Allah. Sesungguhnya Rasulmu telah berjanji orang-orang yang memelihara anak-anak yatim, orang-orang yang berusaha menghidupkan mereka agar satu derajat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadikan kami semuanya menjadi pemelihara anak yatim ya Allah. Satu derajat dengan Rasul di surga nanti ya Allah. Bisa terjumpa dengan Nabi ya Allah. Bisa melepas kerinduan kami dengan Rasul. Jangan kau biarkan kerinduan ini tak terobati ya Allah. Jumpakan kami dengan kekasih kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rob, jika surga tak pantas bagi kami ya Allah, karena dosa dan kemaksiatan kami ya Allah, maka kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah kami pelayan Rasul ya Allah, pelayan Rasul. Kami tak dapat rumah pun tak masalah, yang penting kami bisa berjumpa dengan Rasul, bisa berjumpa dengan kekasih kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ridho kau pisahkan kami di dunia. Kami ridho kami tak bisa menatap wajahnya. Tapi di akhirat jangan pula kau pisahkan lagi kami. Padahal dia rindu kepada kami. Kami pun rindu dengan dia. Ya Allah, perkenankan doa kami ya Allah. Perkenankan doa kami. Balas kebaikan ya Allah. Setiap orang-orang yang infakkan hartanya di jalanmu ya Allah. Masukkan mereka ke dalam surga di barisan terdepan ya Allah.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf segala salah dan khilaf. Mudah-mudahan kita jumpa lagi dari waktu dan kesempatan dan keadaan yang lebih baik lagi insyaallah. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Bila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kepada Ustaz Awan Abdullah atas tausiah dan doa yang beliau sampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan kita bisa mengambil faedahnya dan bisa diamalkannya di luar sana. Adapun sambutan dari majelis Syamilah, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak semuanya hormati. Saya nggak bisa bicara apa-apa nanti terharu dari doa Ustaz Allah, Masya Allah. Alhamdulillah hari ini pagi ini ditemukan dengan Ustazah ini berita yang kita WA terus ini. Nggak nyangka bisa hadir di sini bersama ibu-ibu. Mungkin saya hanya sedikit cerita tentang majelis Syamilah, di mana majelis ini dilahirkan 1 tahun yang lalu di saat masa pandemi awal, bermula dari pengujian majelis. Alhamdulillah terus berkembang kajiannya di Joglo Jalan Kaliurang setiap hari Rabu dan Selasa atau Selasa di bawah Ustaz Pembina Ustaz Solihuddin MA Hadis. Kebetulan hari ini beliau berhalangan hadir karena berpindahan pondok pesantrennya mewakili Robian Sanawan Abdullah. Saya mau ceritain kita berupa donasi untuk bakti sosial ini. Alhamdulillah terkumpul sebesar 12 juta rupiah dari ibu-ibu majelis Syamilah yang dikumpulkan dalam waktu 3 minggu. 6.200.000 kita jadikan sembako murah 40.000 sebanyak 155 paket yang dijual ke warga Jerapah senilai 20.000 yang semuanya akan disalurkan untuk operasional ya untuk sound system dari masjid ini. Baru pinjam ternyata lupa. Alhamdulillah juga Nyarikan masjid lain tapi ternyata itu lupa. terkumpul 22 kardus pakaian pantas pakai yang dibagikan gratis untuk warga, semoga bermanfaat semua ya Bu ya. Dan alhamdulillah juga terkumpul uang tunai senilai 6 juta rupiah bisa digunakan untuk beli papan meja anak-anak yang ngaji itu ya, atau manut ibu aja ya dipakai untuk pondok pesantren ini. Mungkin saya bisa datang di foto ya dia karena ini dari majelis menyaksikan dari luar. Ketemukan dari ibu majelis saya kasih. Kemudian ini ada endorse dari Batik Buza untuk Ustazah Pemilih Muslim dari Batik Buza di Buza.
Saya juga ada request saya juga untuk Ustaz Tawan Abdullah, mungkin bisa saya serahkan sekalian di sebelah situ saja. Ini ada titipan dari bos dari Ustaz. Ya. Kemudian mungkin kita simbolis ya, sembako murahnya mungkin diwakili teman saya ya. Santri nggak tahu diambilin Satu sembako dan satu pakai sudah dipaketin sama nanti satu mana timnya. Mbak minta minta orang yang di belakang itu bisa diambilin. Itu sudah ada surat bajunya, Mbak? Ya. Sudah dibagi-bagi sama. Nanti yang menyerahkan simbolisnya bisa diwakili teman saya Ibu Terus Dewati yang kebetulan alhamdulillah ikut berjuang bersama-sama di Majelis Samira Bendahara. Kenapa Ibu? Dari ibu-ibu salah satu ibu Ada ibu yang simbolis bisa menerima. Berdua sama tidak malu. Ya, ada satu lagi mungkin ibu ngomong simbolis kalau sudah diserahkan. Kita bersama-sama ya. Nanti di setelah yang satu di setelah jalan nyerahin ya. Terima kasih jazakallahu khairan Ustaz Jalil dan Ibu Salsa. Demikian sambutan dari saya Bu ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya mau mengucapkan terima kasih, pengen habis dulu. Mohon maaf, Ibu. Allah Maha tahu kebanyakan saya sabar. Saya bicara banyak. Terima kasih tak terhingga Allah telah membimbing panjenengan semuanya. Sudah selalu memikirkan masjidnya orang lain. Di mana-mana saya selalu mencarikan dana masjid. Saya pernah lupa masjid saya sendiri itu belum ada. Aplikasinya belum ada sound system, belum ada bekas dari aro yang belum bagus. Anak-anak kemarin itu Ustaznya bilang udah bawa tolong belikan speaker itu biar adanya anak-anak itu bisa keluar suaranya bagus-bagus. Masya Allah, saya lupa. Alhamdulillah ada dari Samira mau baksos dan pasar murahnya nanti yang 20.000 dari warga masuk ke pondok dan ditambah dengan uang yang cash dari 6 juta. Insya Allah akan jadi aman dari semuanya dan diberi untuk semua keperluan. Ambil bayar tuh ini masih pinjam ternyata. Ya, insya Allah nanti anak-anak lebih semangat untuk belajar juga. Jangan lupanya anak-anak santri-santri semuanya pesan dari Pak Ustadz Alhamdulillah, kepala harus selalu kita isi dengan 3 umat. Jauh ke depan sana sudah selalu berpesan, jangan takut bermimpi jadi orang kaya, jangan takut bermimpi jadi orang besar. Minta sama Allah biar Allah nanti akan memenuhi, gitu ya Nak ya. Jangan minder. Kalian harus jadi dai-dai yang bisa keliling kemana saja berdakwah ya Nak ya. Dan juga ini belum kumpul semua. Kemudian di sini saat 50 asal di Jogja sudah masih ada 32. Nanti mau waktu paket dari Jumat setiap baca asar jam 4 sampai jam setengah 6 atau jam setengah 5 sampai jam setengah 6 itu ada kajian. Nanti suatu saat saya minta tolong Pak Ustaz
Di sana ada 32 santri, alhamdulillah menempati rumah mewah harga 5 miliar gratis Pak Ustaz. Sudah 5 tahun dipinjemin jamaah. Sama listriknya nggak bayar Pak Ustaz. Ini panti, di sana namanya panti asuhan karena di kota nggak berani tulis pondok karena izinnya yang sudah daftar resmi itu RKSA, panti asuhan. Jadi ditulisnya panti asuhan. Sebenarnya saya maklum, kasihan anakku ada yang 30 juz, ada 2, ada yang 1 juz, 15 juz, waktu misalnya panti asuhan. Tapi memang dari pemerintah tidak punya kita izin baru panti asuhannya, tidak pondoknya kan nggak punya gedung. Nah, udah kalau Pak Ustaz tadi dari SS bisa lepas utang, bisa tambah dapat umroh, alhamdulillah Allah sudah memberi hadiah dan umroh 7 kali Ustaz. Haji tahun 2010 umroh 7 kali yang harusnya kemarin tahun 2020 berangkat 1 bulan Ramadan, Qadarullah corona nggak jadi, dan 2018 terus 1 bulan full di Ramadan dan membawa satu santri yang semangat menghafal yang bagus 8 bulan selesai 18 juz baru sama perusahaan 12 juz lama itu saya bawa untuk memancing lain-lainnya. Di sini sudah selalu saya tekan ke anak-anak, siapa yang mau menghafalnya itu semangat cepat hafal mungkin sudah bawa umroh. Kalau mungkin ibu-ibu pernah melihat di Facebook itu yang ada udah naik motor bawa 6 anak yang digendong tenda dalam motor itu masih ada di sini. Salah satu ini santri ini tapi nggak seangkatan kayak bapak malu masih ada di sini sudah 10 tahun. Yang dulu itu sama Lendan, selendang batik itu sekarang dari sudah SMP dan 13 tahun. Dan yang digendongan baju coklat yang berdiri bunda itu ada di sini tadi itu Nurul sudah 7 tahun. Sejak lahir diserahkan ke bunda itu dan masih di sini. Tapi di bunda itu bunda yang dulu karena masih sejak bayi jadi kayak sudah seperti anak sendiri. Ya yang jelas kasih jazakallah khair. Insya Allah akan membalas panjang semuanya dan tidak akan hilang apa yang dirasakan di sini. Insya Allah jadi amal jariah dan insya Allah mendapatkan limpahan pahala, kesehatan dan batin, rezeki banyak dan barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh soleha, usahanya lancar dan berkah, selamat dunia akhirat. Semoga anak-anaknya menjadi soleh soleh dan pejuang agama Allah, hafiz hafidah yang akan memasakkan mahkota di akhirat kepada kedua orang tuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, masih ada satu pengumuman dari saya beda. Oh ya, lupa tadi mengatakan saya juga ada Ustadz Mualaf di sini yang sampai sekarang